Walau banyak penolakan yang digaungkan berbagai kelompok masyarakat, DPR tetap sahkan revisi Undang-Undang TNI. Pertahanan berlapis pun disiapkan sebelum pengesahan. Tampik dugaan dui fungsi TNI dan mengaku junjung supremasi sipil, tapi nyatanya jelang pengesahan RUU TNI, sejumlah kendaraan TNI dari berbagai kodam dipajang di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Seolah ketakutan rencana pengesahan RUU TNI akan digagalkan. Biasanya hanya polisi yang bersiaga mengawal kompleks parlemen bila ada yang akan melakukan demonstrasi. Pengerahan kendaraan berat TNI menyusul masifnya aksi penolakan dengan tagar tolak RUU TNI di media sosial. Nyatanya revisi Undang-Undang TNI menuai penolakan dari masyarakat. Sejumlah mahasiswa serta koalisi masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di depan kompleks parlemen DPR RI untuk menyuarakan keberatan mereka terhadap adanya revisi Undang-Undang TNI. Banner besar berisikan "Kembalikan tentara ke barak" terpampang jelas guna menyuarakan pesan bahwa supremasi sipil dapat terganggu dengan adanya revisi Undang-Undang TNI yang baru. Kamis siang, ratusan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil berunjuk rasa di pintu gerbang utama gedung DPR RI. Para demonstran memprotes revisi Undang-Undang TNI yang tengah diproses DPR. Pasalnya Undang-Undang TNI yang baru dianggap bakal mengembalikan dui fungsi militer dan menciderai demokrasi. Meski demikian, hingga siang hari jumlah massa tak sebanyak aksi-aksi sebelumnya. Pas di perjalanan kita menonton sidang paripurna DPR sudah disahkan ketika jam 10 begitu. Kami memandang hal ini menjadi sebuah kekecewaan besar. Sidang paripurnanya ketika disetujui bahwasannya ini sudah memenuhi unsur meaningful participation. Yang mana DPR setelah menggait akademisi, menggait ormas, menggait LSM. Namun saya ingin bertanya sejujurnya, LSM, ormas ataupun akademisi yang mana gitu? Sementara itu di gedung Nusantara II, para anggota DPR menggelar sidang paripurna pada pukul 10. Dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, tak butuh waktu lama bagi para wakil rakyat melegitimasi Undang-Undang TNI yang baru. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. DPR RI resmi menetapkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi undang-undang. Terdapat 3 pasal yang direvisi. Di antaranya pasal 47 soal TNI aktif yang sebelumnya dapat menjabat di 10 kementerian lembaga, kini diizinkan hingga 14 kementerian lembaga. Lalu pasal 53 yakni menambah masa dinas keprajuritan sesuai jenjang kepangkatan. Dan pasal 7 soal prajurit dapat membantu ancaman pertahanan siber serta menyelamatkan WNI di luar negeri. Proses pembahasan undang-undang yang terbilang kilat dan seolah disusupi agenda tertentu. Meski demikian, DPR juga memastikan bakal mengawasi pelaksanaan dari Undang-Undang TNI. Tetap dilarang, tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan ada beberapa lagi itu harus, dan bahkan kalau di luar dari pasal 47 bahwa ada 14 kementerian lembaga yang boleh diduduki TNI aktif, yang TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini. Jadi tolong jangan ada kecurigaan, jangan salah berprasangka dulu. Di dalam tubuh TNI sendiri memang saat ini terdapat kelebihan personil yang menjabat, mulai dari tingkat jenderal hingga kolonel. Kita harus melihat secara jernih soal pasal 47, soal penempatan perwira aktif di jabatan sipil ya. Karena memang pertama memang banyak alasan bahwa yang berkembang ya, terutama yang berkembang pertama karena memang banyak perwira yang non-job. Dan ini kan perlu disalurkan di birokrasi sipil ataupun yang di luar struktur TNI, sehingga mereka bisa mendapat jabatan. Dan ini yang menurut saya adalah semacam kayak kado gitu loh dari Prabowo. Kedua adalah soal juga Prabowo yang mempunyai keinginan bahwa birokrasi itu berjalan sesuai dengan koordinasi dan komando. Karena kan kalau
ada perwira aktif yang ditempatkan di birokrasi sipil dianggap bisa diatur, kemudian bisa diarahkan sehingga sesuai dengan kebijakan apa yang diambil. Setidaknya ada surplus 179 jenderal dan 238 kolonel. Kondisi ini sudah terjadi sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan berlanjut di era Presiden Jokowi. Hanya butuh waktu kurang dari 1 bulan sejak rapat dengar pendapat umum pertama hingga Kamis 20 Maret 2025 ketika Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Pembahasannya dilakukan secara cepat dan terkesan tergesa-gesa. Dilakukan di hotel elit hanya sepelemparan batu dari tempat gedung Wakil Rakyat ini berdiri. Namun meski telah disahkan, pengawasan terhadap revisi Undang-Undang TNI ini juga harus terus dilakukan, terutama terkait potensi adanya dui fungsi militer yang kembali bangkit dari tidur panjangnya. Adrian Ditya, Adnan Adi.